Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai unsur dan senyawa. Nah, jadi tujuannya yaitu Ananda semua mampu menjelaskan pengertian dari unsur dan senyawa, mampu menjelaskan tentang klasifikasi dari unsur dan senyawa, dan mampu menjelaskan tentang perubahan materi atau benda. Nah, apa yang dimaksud dengan materi? Materi disebut juga dengan zat. Ia adalah suatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Materi-materi tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, yaitu persamaan dan perbedaan sifatnya. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengklasifikasikan yang pertama yaitu mengamati karakteristik benda, mencatat persamaan dan perbedaan tiap-tiap benda, memasukkan benda-benda yang mempunyai persamaan sifat ke dalam satu kelompok, dan yang terakhir memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Lalu masuk ke dalam karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama itu ada benda padat. Benda padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Bentuk benda padat tetap dikarenakan partikel-partikel dalam benda padat saling berdekatan, tersusun teratur, dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Contohnya yaitu kayu yang tidak berubah bentuk dan volume selama tidak mendapatkan perlakuan apapun. Lalu benda cair. Nah, benda cair adalah benda yang mempunyai volume tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Dilihat dari susunan molekul dan ikatan antar molekulnya, benda cair mempunyai susunan molekul kurang teratur dan jarak antar molekulnya renggang. Akibatnya, gaya tarik-menarik benda cair relatif lebih rendah dibandingkan dengan benda padat. Oleh karena itu, benda cair dapat berubah bentuk, tetapi volumenya tidak berubah. Lalu, benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuk dan volume berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah itu dikarenakan partikel-partikel dalam benda gas itu berjauhan, tersusun tidak teratur, dan gaya tarik partikel sangat lemah. Volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel padat zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Nah, contohnya yaitu benda gas adalah asap. Nah, jadi di sini ada padat, cair, dan gas. Padat itu ciri-cirinya mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kalau cair, dia mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Kalau gas, ia tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Nah, ciri-ciri padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Kalau cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Nah, kalau ciri-ciri padat yang terakhir, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kalau cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Kalau gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contohnya kayu, benda padat, air, benda cair, dan gas pada balon itu adalah benda gas. Perubahan wujud benda. Mencair atau melebur yaitu peristiwa perubahan zat padat menjadi cair yang terjadi karena adanya kenaikan suhu atau panas. Nah, contohnya itu peristiwa mencair adalah es yang berubah menjadi air di suhu ruangan. Lalu membeku yaitu peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Contohnya, peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer, ia akan menjadi es. Lalu yang ketiga, menguap.
Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis, dan bensin yang dibiarkan berada di tempat terbuka lama-kelamaan juga akan habis berubah menjadi gas. Lalu, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Contohnya itu, peristiwa mengembun terjadi ketika kita menempatkan es di dalam gelas, maka bagian luar gelas akan menjadi basah. Lalu menyublim. Menyublim itu adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya, menyublim yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam lemari pakaian, lama-kelamaan ia akan habis. Nah, di sini ada contohnya, yaitu yang menerima kalor atau membutuhkan kalor dan melepaskan kalor. Panah berwarna merah itu menerima atau membutuhkan kalor. Kalau padat ke gas menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Cair menjadi gas itu dinamakan menguap. Padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Sebaliknya, yang panah berwarna biru itu melepaskan kalor. Dari gas ke padat itu dinamakan mengkristal. Dari cair membeku itu dari cair ke padat itu dinamakan membeku. Dari gas mencair itu disebut dengan mengembun. Nah, selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan unsur? Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lain lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur logam dan lambangnya. Nah, nama Latin aluminium, nama Indonesianya aluminium. Lambangnya itu A besar, L kecil. Yang kedua itu ada aurum, nama Indonesianya emas. Lambangnya A besar, U kecil. Argentum, nama Indonesianya itu perak, lambangnya itu A besar, G kecil. Kalsium, nama Indonesianya kalsium, lambangnya C besar, A kecil. Cuprum, nama Indonesianya tembaga, lambangnya itu C besar, U kecil. Ferrum, nama Indonesianya itu besi, lambangnya Fe. Natrium, bahasa Indonesianya natrium, lambangnya N besar, A kecil. Plumbum, nama Indonesianya timbal, lambangnya P besar, B kecil. Stannum, nama Latinnya, nama Indonesianya timah, lambangnya S besar, N kecil. Unsur non-logam dan lambangnya. Nah, nama Latinnya itu oksigen, nama Indonesianya oksigen, lambangnya O. Hidrogen, nama Indonesianya hidrogen, lambangnya H. Nama Latin karbon, itu nama Indonesianya karbon, lambangnya dengan C. Sulfur, nama Indonesianya belerang, lambangnya S besar. Fosforus, nama Indonesianya fosfor, lambangnya P besar. Nitrogen, nama Indonesianya nitrogen, lambangnya N besar. Iodium, nama Indonesianya iodin, lambangnya I besar. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukan unsur tersebut. Ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat dalam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Nah, cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, contohnya karbon, nama Latinnya itu carbon yang dilambangkan dengan C. Kalsium, nama Latinnya calcium yang dilambangkan dengan C besar, A kecil.
Unsur tersebut selanjutnya akan disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Unsur logam terletak di sebelah kiri bawah, diberi simbol warna biru. Unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam diberi warna coklat di antara warna biru dan kuning. Nah, ini adalah contoh dari sistem periodik unsur. Bisa dilihat ya anak-anak. Perbedaan unsur non-logam, logam dan non-logam. Logam itu berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Nah, pada non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Pada logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kalau logam itu konduktor listrik dan panas. Kalau non-logam non-konduktor kecuali grafit. Unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Nama unsurnya natrium, simbolnya itu N besar A kecil. Kegunaan secara umum yaitu bahan untuk membuat lampu natrium dapat senyawanya digunakan untuk garam dapur. Strontium, S besar R kecil. Senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk membuat cat kering. Magnesium atau simbolnya M besar G kecil. Paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin I besar, bahan untuk antiseptik, dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam, cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan tersebut merupakan senyawa. Bagian terkecil dari sebuah unsur disebut dengan atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Nah, misalnya sifat air sebagai senyawa akan berbeda sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Nama senyawa, rumus kimia, atom penyusun, dan nama unsur penyusun. Nama senyawa amonia, rumus kimianya NH3, atom penyusunnya 1 atom ditambah 3 atom H. Nama unsur penyusunnya itu nitrogen dan hidrogen. Gula pasir, rumus kimianya C12H22O11. Atom penyusunnya 12 atom C ditambah 22 atom H ditambah 11 atom C. Nama unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Urea, rumus kimianya CONH22. 1 atom C ditambah 1 atom O ditambah 2 atom N dan ditambah 4 atom H. Nama unsur penyusunnya yaitu karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Air, rumus kimianya H2O, atom penyusunnya 2 atom H ditambah 1 atom O. Nama unsur penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen. Garam dapur, itu rumus kimianya NaCl, atom penyusunnya 1 atom Na dan 1 atom Cl. Nama unsurnya yaitu natrium dan klor. Karbon dioksida, rumus kimianya CO2, atom penyusunnya 1 atom C dan 2 atom O. Nama unsur penyusunnya yaitu karbon dan oksigen. Beberapa sifat senyawa yaitu terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia, memiliki sifat yang berbeda dibanding unsur-unsur penyusunnya, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap, dan yang terakhir, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Senyawa dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon
kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya asam cuka atau asam asetat CH3COOH dan gula pasir C12H22O11. Nah, senyawa anorganik yaitu senyawa tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya pasir SiO2 dan garam meja NaCl. Molekul unsur adalah kumpulan atom-atom yang berasal dari unsur yang sama. Sedangkan molekul senyawa adalah kumpulan atom-atom yang berasal dari dua atau lebih unsur. Contoh molekul unsur adalah pada proses respirasi gas oksigen dengan rumus molekul O2. Sedangkan contoh dari molekul senyawa yakni gas karbon dioksida dengan rumus molekul CO2 serta udara H2O. Contoh lain dari molekul unsur yaitu hidrogen H2, nitrogen N2, molekul dari unsur-unsur golongan 7A serta ozon O3. Sedangkan contoh lain dari molekul senyawa yaitu karbon monoksida CO, hidrogen klorida HCl, dan amonia dengan rumus molekul NH3. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu materi disebut juga zat adalah suatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Klasifikasi sifat materi yaitu cair, padat, dan gas. Pengklasifikasian perubahan materi yaitu perubahan zat kimia dan perubahan fisika. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk dari melalui reaksi kimia. Sekian pembelajaran kita pada materi hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, untuk fase pandemi seperti ini, ada baiknya Ananda semua jangan lupa untuk mencuci tangan. Rajin mencuci tangan akan menghindarkan kita dari COVID-19. Nah, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi ya anak-anak. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.